Shalom, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus yang ada di rumah. Perikop pembacaan kita dalam Yesaya 35 ayat 1 hingga yang ke-10 mau mengantarkan kita pada satu tema perenungan, bersorak-sorai karena kehadirannya. Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menunggu bagi banyak orang tentu merupakan sesuatu yang membosankan. Benar enggak? Bahkan tidak jarang pula orang menjadi kesal ketika menunggu. Baik itu ketika sedang mengantri di bank, sedang mengantri di kasir, sedang menunggu giliran di rumah sakit, bahkan menunggu kedatangan seseorang yang sudah melewati waktu sesuai perjanjian. Berbeda beberapa menit saja bagi mereka sudah merupakan sebuah gangguan yang bisa menimbulkan kekesalan, bahkan kemarahan. Timbul pertanyaan Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah. Bagaimana dengan ketika kita menanti jawaban dari Tuhan di saat kita mengalami masalah yang berat? Yang sering kali jawaban Tuhan itu datang tidak secepat yang kita inginkan. Dan bahkan banyak orang yang menjadi lemah karena ketidaksabarannya. Dan situasi seperti ini tentu dapat membuat kita tawar hati, bahkan hilang sukacita, bukan? Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Perjalanan kehidupan bangsa Israel sebagai bangsa pilihan Allah tidak selalu dalam keadaan baik. Terkadang mereka juga harus menghadapi berbagai situasi yang tidak mudah, bahkan mendapat ancaman dari bangsa-bangsa sekitarnya, terutama Asyur, yang pada saat itu juga mau memperluas daerah kekuasaannya. Situasi kelam atau pahit yang dialami bangsa Israel itu digambarkan seperti halnya padang gurun, padang kering, tangan yang lemah lesu, lutut yang bergoyah. Tak bisa bayangkan padang gurun atau padang kering. Tidak ada tanda-tanda kehidupan seperti itu. Jadi benar-benar berada dalam situasi yang putus asa. Tidak dapat lagi melihat adanya suatu kehidupan. Hal yang digambarkan tadi membuat umat menjadi tawar hati, menjadi putus asa. Namun, di sini, di dalam situasi ini, Nabi Yesaya memberikan kabar sukacita tentang pengharapan akan datangnya penolong. Itu jelas bisa kita lihat dalam ayat 4, dalam perikop pembacaan yang kita baca tadi. Dikatakan, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Yesaya mengingatkan akan kasih Allah yang mau mendengar keluh kesah umat Israel. Bahwa oleh kasihnya bangsa Israel akan dipelihara, akan diperbaharui, dan akan mengalami perubahan yang luar biasa yang mendatangkan sukacita serta
keselamatan. Sukacita yang dialami umat, diantaranya mata orang-orang buta akan dicelikkan, telinga orang tuli akan dibukakan, orang lumpuh akan meloncat seperti rusa, dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Air akan memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Tanah gersang akan menjadi sumber air, dan banyak sukacita lain lagi yang akan dialami oleh umat Tuhan. Dengan demikian, umat diharapkan dapat tetap setia dan mengasihi Allah, meskipun mereka harus mengalami penderitaan. Bapak, Ibu, saudaraku yang ada di rumah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa kita sudah berada di minggu Advent yang ketiga, masa penantian Tuhan yang kedua kali. Menantikan Tuhan artinya percaya sepenuhnya kepadanya. Menantikan Tuhan artinya menyerahkan seluruh hidup kita ke dalam tangannya. Menyerahkan hidup kita sepenuhnya ke dalam tangannya. Seluruhnya, bukan setengah-setengah. Diibaratkan seperti ketika kita duduk di kursi. Ketika kita kelelahan dari aktivitas kita. Ketika kita kelelahan memikirkan kelangsungan kehidupan kita ke depan. Kita bersandar. Benar-benar melepaskan kepenatan kita. Bukan duduk setengah-setengah. Kalau duduk setengah-setengah berarti ada rasa siaga. Tidak, bukan seperti itu. Menyerahkan seluruh persoalan yang kita alami saat ini, penderitaan yang kita alami kepada Tuhan. Dengan satu keyakinan, ketika kita menyerahkan kepadanya akan ada sukacita, akan ada sorak-sorai yang akan kita rasakan, yang akan kita alami oleh karena kehadirannya dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, saudaraku yang ada di rumah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sukacita sejati semestinya dimiliki oleh setiap kita. Karena apa? Karena saat ini kita sedang menyambut kehadiran penebus, Sang Juru Selamat yang mewujudkan kasih-Nya di tengah-tengah berbagai situasi yang ada. Termasuk situasi pandemi COVID-19 yang saat ini kurang lebih kita alami 9 bulan lamanya. Tentu banyak hal-hal yang tidak mengenakan yang kita alami. Biasanya kita beraktivitas di luar, ini kita harus terkurung di rumah. Kita harus mengerjakan pekerjaan kita di rumah. Biasanya kita beribadah di rumah Tuhan bersama, ini kita harus beribadah di rumah masing-masing. Biasanya kita sekolah, ini kita harus belajar di rumah. Orang tua yang tidak ada dasar pendidikan sebagai guru, mau tidak mau jadi guru langsung kepada anak-anak kita. Ya contoh, saya jadi guru, 3 orang anak. Kelas 5, kelas 4, kelas 2. Bayangkan saja bagaimana pusingnya saya menghandle ketiga anak saya. Biasanya menyerahkan sepenuhnya kepada guru ini, saya sendiri yang turun langsung. Kalau mengingat dulu, saya itu untuk matematika 56 nilai yang saya dapatkan. Sekarang saya harus bergelut dengan pelajaran matematika, bagaimana anak saya ini bisa mengerti, bisa memahami. Ini bukan sesuatu hal yang mudah. Tetapi pada kenyataannya mau tidak mau harus saya jalani, harus saya lakukan.
dengan menyadari keberadaan kita sebagai umat pilihan Tuhan, tentu semuanya itu akan dapat kita lewati. Karena apa? Selalu menyadari hadirnya Tuhan dalam kehidupan kita. Sukacita dalam hidup beriman dapat dimiliki, dapat dirasakan bukan karena apa yang dipunyai maupun yang hilang dari kita. Sukacita dialami karena siapa yang hadir dalam hidup kita, serta berkarya dalam kasih-Nya yang sejati, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Dan cuma Yesus Kristus Tuhan yang senantiasa selalu mampu menghadirkan sukacita dalam kehidupan kita. Dan oleh karena itu, mari Bapak Ibu Saudaraku yang ada di rumah yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bawa seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Kita isi masa penantian akan kedatangannya di kali yang kedua ini dengan selalu menghadirkan Tuhan di dalamnya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.